Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo melalui sambungan telepon, sudah bergabung Ali Muchtar Ngabalin, Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik KKP. Halo, selamat malam Pak Ngabalin. Dea, selamat malam. Assalamualaikum, Dea. Waalaikumsalam Pak Ngabalin. Saya dapat informasi bahwa Bapak masuk dalam rombongan yang juga pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu ke belakang dan juga mengetahui bagaimana kronologis dari penangkapan Pak Edi Prabowo. Boleh digambarkan kepada kami seperti apa Pak Ngabalin? Saya bukan saja masuk, tapi saya tim resmi. Saya tim resmi KKP dibawa oleh kepemimpinan Pak Edi, Menteri, yang melakukan kunjungan kerja untuk dan atas nama pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melakukan penandatanganan kerjasama dengan Oceanic Institute Hawaii Pacific University. Jadi itu yang kami lakukan sehingga tidak saja masuk, tapi saya tahu apa langkah-langkah yang dilakukan, kebijakan-kebijakan apa yang diperbuat, kemudian melakukan koordinasi dengan konsul jenderal di LA, kemudian di San Francisco, kemudian bertemu dengan para peneliti, profesor, doktor yang luar biasa di Ocean Institute Hawaii Pacific University. Dengan begitu maka di beberapa teman, di beberapa media juga saya sudah menjelaskan bahwa saya tahu apa yang dilakukan oleh Pak Edi terkait dengan kepergian sampai dengan pulangnya kami. Makanya ada yang bertanya kenapa harus melalui LA. Iya, karena itu kebijakan regulasi pemerintah dalam bidang penerbangan Amerika Serikat. Semua orang yang masuk di Hawaii sebagai wilayah pariwisata terhebat Amerika Serikat, maka harus melalui swab. Nah, di sana itu ada Ocean Institute Hawaii Pacific University. Jadi kami harus lewat LA. Begitu juga pulang, mereka bertanya kenapa tidak bisa langsung dari Hawaii ke Jakarta. Ya, penerbangan mereka maunya harus lewat San Francisco. Makanya kami hanya lewat saja, numpang bermalam sejenak, kemudian subuh-subuh kami sudah balik ke Jakarta. Begitu. Lalu dengan penangkapan oleh penyidik KPK, apakah Pak Ngabalin melihat sendiri atau bagaimana? Boleh digambarkan kepada kami suasananya pada Rabu dini hari? Memang setelah turun semua penumpang umum, kemudian Pak Menteri juga yang turun bersama-sama dengan kami. Saya kebetulan ketiga dari terakhir belakang, tim kami itu saya ketiga dari terakhir belakang. Tapi begitu saya lihat di depan sudah ada yang dipisahkan. Jadi bapak-bapak yang mau dimintai keterangan itu, termasuk dengan Pak Menteri dan Ibu, sudah ada di jalur yang tidak boleh dilewati oleh orang banyak. Nah, kami disuruh untuk terus lewat. Tapi kan saya tidak bisa jalan saja begitu tanpa saya harus menunggu beliau. Kami satu tim, apapun masalahnya yang beliau hadapi, saya harus tunggu apa keterangannya, dan saya tidak tahu kalau itu KPK. Makanya saya kira itu protokol KKP atau petugas karantina dan lain-lain sebagainya. Nanti dari belakang kemudian mereka memberitahukan kepada saya, salah satu penyidik, bahwa kami dari KPK. Terus saya bilang sejak jam berapa Bapak di sini? KPK apa, petugas bagaimana? Dia tunjukkan kartu tanda pengenalnya, kemudian kalau nggak salah timnya itu sudah menunjukkan surat perintahnya dan lain-lain. Sehingga ya saya senang sekali karena Pak Menteri juga begitu kooperatif, kemudian bapak-bapak KPK itu juga memberikan cara penjelasannya dengan baik kepada Pak Menteri. Jadi pada prinsipnya saya menyadari bahwa tugas yang dilakukan oleh KPK adalah tugas negara. Demikian halnya kami dengan Pak Menteri yang baru kembali juga dalam menjalankan tugas pemerintah yang tidak lain adalah untuk menjalankan tugas-tugas negara dalam bidang
Kelautan dan Perikanan. Saya kira itu penjelasannya. Pak Ngabalin, ini kan KPK menyebut bahwa penangkapan Menteri Edi ini terkait dengan peraturan Menteri soal ekspor benih baby lobster ya. Anda sebagai pembina pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik KKP, apa argumen Pak Edi ketika mengeluarkan aturan seperti itu? Karena ini sangat berbeda dengan aturan menteri sebelumnya, Pak Ngabalin. Iya, kalau kan mesti ditahu kan berapa banyak nelayan yang menderita karena kebijakan terdahulu itu terkait dengan pelarangan baby lobster itu. Kita tahu bahwa pelarangan itu juga dilakukan, tetapi banyak orang melakukan ekspor ilegal. Nah, kalau makanya saya di CNN juga kan pernah bilang bahwa kebijakan ini memang tidak populer, tetapi kebijakan yang dilakukan oleh Pak Edi ini kan yang pertama bukan saja kebijakan yang diambil serta-merta, tetapi kan beliau punya penasihat ahli yang expert dalam bidang budidaya lobster ini kan sangat paten. Saya kurang apa dengan seorang Profesor Dr. Rohmin Dahuri, kemudian banyak sekali para doktor cum laude terpelajar yang dari IPB. Dengan begitu juga kemarin kan kita tahu juga bahwa KKP itu melakukan survei, penelitian, mendengarkan berapa banyak nelayan yang menderita atas kebijakan itu. Nah, saya mau sampaikan kepada Dea dan para pemirsa bahwa salah satu tugas yang dilakukan oleh Menteri Edi itu adalah atas perintah Bapak Presiden adalah membangun komunikasi kembali dengan para nelayan. Maka beliau membentuk apa yang disebut dengan Komite Pemangku Kepentingan dan Kebijakan Publik. Maka itu saya diminta sebagai pembina di situ yang menghubungkan antara harapan, keinginan, apa maunya nelayan dengan para direktur, para dirjen, dan Pak Menteri. Dan yang lebih terpenting, Mbak Dea, kami tidak digaji di sana, kawan-kawan, semuanya. Sehingga kalau ada orang yang menilai bahwa kebijakan ini merugikan, ya nanti diuji. Kan ada uji publik juga, toh. Tapi ini sudah satu langkah yang diambil oleh Menteri, dan saya kira ya ini satu keputusan berani untuk kepentingan nelayan, kemudian membawa devisa negara yang lebih banyak, lebih besar untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, kebijakan ini yang diambil sebagai menteri, beliau bertanggung jawab. Beliau dengan penuh punya analisa, punya penelitian, mendapatkan informasi yang baik dan benar terhadap kebijakan yang hendak beliau lakukan. Pak Ngabalin, saya kira fair penjelasannya itu. Pak Ngabalin, ini kita spesifik soal apa yang sedang diperiksa oleh KPK soal perizinan. Apakah selama Anda melakukan komunikasi dengan nelayan, kemudian juga antara nelayan dengan kementerian, apakah ada hal yang menjadi problem ketika menyoal perizinan ekspor ini? Ya, sebetulnya kan begini ya, kalau benih lobster ini diekspor itu kan membutuhkan nelayan-nelayan yang menampung, ya. Karena benih lobster ini kan dalam teori dan dalam penjelasan dan dalam sebuah kenyataan itu kan dia tidak akan mungkin habis di laut Republik ini, di seluruh pesisir-pesisir ini. Bohong itu kalau bilang dia habis, karena dia akan mati pada waktunya tersendiri. Upaya-upaya inilah yang akan dilakukan oleh Menteri Edi. Sehingga kalau kebijakan ini kemudian harus membuat banyak orang sakit gigi, sakit perut, kemudian kebijakan ini harus keberpihakannya untuk kepentingan rakyat dan kepentingan devisa negara, di mana salahnya? Nah, langkah-langkah ini kan juga dilakukan kan kita tahu bahwa Pak Edi ini kan sebelum jadi Menteri KKP kan beliau sebagai mantan Ketua Komisi Kelautan dan Perikanan. Jadi bukan serta-merta tidak tahu ini masalah, tahu banget. Jadi ya tentu saja banyak orang yang sakit gigi, sakit hati dan lain-lain. Tapi ya sebagai seorang pejabat publik dan orang yang diberikan tanggung jawab harus mengambil satu kebijakan bahwa nanti ada
hal-hal yang kemudian dinilai atau itu menjadi konsekuensi dari sebuah kebijakan yang beliau ambil. Nah, nanti kita tunggu. Kan KPK hari ini kan meminta penjelasan, keterangan, ombudsman juga dan lain-lain. Kita tunggu aja, Mbak Dea. Baik, Pak Ngabalin, tapi ini singkat saja, apakah ketika landing di tanah air di Suta, apakah ada komunikasi terlebih dahulu dengan Pak Edi? Komunikasi tidak, karena pada waktu beliau, saya harus menghormati juga karena ada teman-teman di situ semua, ya. Teman-teman itu bapak-bapak dari KPK, kemudian yang kedua juga dari sisi beberapa dalam posisi seperti begitu kan, saya pribadi tidak bisa membangun komunikasi karena begitu kami masuk sudah langsung dipisahkan oleh penyidikan. Jadi saya menghargai itu, saya menghormati itu. Makanya tadi saya bilang Pak Edi juga sangat kooperatif, kemudian Bapak dan Ibu dari KPK juga menghormati Pak Edi sehingga enak. Baik. Jadi tidak digambarkan seperti seakan-akan orang itu diciduk, kemudian diborgol di jalan seperti apa, enggak. Baik. Ada komunikasi yang baik lah gitu. Baik, terima kasih Pak Ali Mokhtar Ngabalin, Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik KKP sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Dea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.